Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini. Oke ya, anak didik kami kelas 11 materi kita hari ini masih membahas kelanjutan soal-soal yang kemarin ya. Soal tentang hidrolisis garam. Nah, kemarin sudah sampai soal yang nomor 4 ya. Nah, hari ini akan dibahas soal nomor 5. Oke, nah untuk soal nomor 5 coba perhatikan ya. Di sini ada katanya jika dua larutan masing-masing mengandung 25 mili NaOH dan 25 mili 0,2 molar dan 25 mili CH3COOH 0,2 molar dengan KaCH3COOH 10⁻⁵ dicampurkan, maka pH-nya adalah. Nah, jadi di sini ya soal nomor 5 ya, itu dua larutan NaOH dan CH3COOH. Nah, NaOH di sini bertindak sebagai apa? Basa kuat. Sedangkan CH3COOH ini bertindak sebagai asam lemah. Nah, jadi nanti garamnya bersifat apa kan begitu? Nah, jadi garamnya tentunya bersifat basa. Nah, karena garamnya bersifat basa, maka nanti dihasilkanlah nanti garam CH3COONA kan begitu. Nah, jadi di soal yang nomor 5 ini ya, di soal nomor 5 ini itu kan asam basanya NaOH ya kan, asamnya, asam lemahnya siapa? CH3COOH ini ya. Nah, jadi yang ditanya adalah pH-nya. Nah, pH daripada apanya ini? pH daripada garamnya, begitu ya. Nah, jadi kita reaksikanlah CH3COOH tambah NaOH. Nah, menghasilkan CH3COONA tambah H2O. Nah, ini tambah H2O ya. Nah, jadi di sini garamnya adalah CH3COONA. Inilah garam hasil reaksi antara CH3COOH dan NaOH. Berarti CH3COONA ini terbuat dari apa? Dari asam lemah dan basa kuat. Nah, berarti sifat daripada garam CH3COONA ini ya, itu adalah basa. Nah, jadi karena basa nanti kita gunakan rumus OH-. Nah, itu dia. OH- sama dengan KW per Ka kali M. Jadi akar KW per Ka kali M. Nah, itu rumusnya kemarin ya. Nanti di teori ya, coba dibuka lagi bahwasannya rumusnya itu kalau dia garamnya bersifat basa adalah OH- sama dengan akar dari KW per Ka kali M garam ya, konsentrasi garam. Nah, sekarang kita kan belum tahu konsentrasi garamnya ini berapa. Nah, jadi caranya itu kita cari pakai rumus mula-mula bereaksi sisa. Nah, itu kan udah pernah kita pelajari di kelas 10, ya kan? Nah, jadi ketika ada dua zat direaksikan, CH3COOH dan NaOH ini kita reaksikan. Nah, jadi kan ada mol mula-mula atau mol awal reaksi. Artinya mol mula-mula itu dia sebelum bereaksi begitu ya.
sebelum bereaksi. Nah, jadi di soal ini kan diketahui mol mula-mulanya berapa? 25 kali 0,2 berapa? 0,2 kali 25 sama dengan berapa? 5, ya kan? Nah, kita cari molnya dulu. Jadi di mula-mula bereaksi sisa kita cari molnya, mol mula-mulanya kan begitu. Nah, mol mula-mulanya dapat kita cari dari rumus ini, volume dikali dengan molaritas. Nah, jadi mol itu rumusnya kan mol NaOH kan rumusnya berarti nanti volume NaOH dikali dengan molaritasnya. Nah, volumenya berapa? 25 mili dikali dengan molaritas NaOH berapa? 0,2. Berarti 25 dikali 0,2 sama dengan berapa? 5 milimol ya. Nah, ini satuannya milimol. Kenapa? Karena di sini mili. Karena mili ya, mili berarti nanti satuannya milimol begitu ya. Nah, mol CH3COOH itu berarti volume CH3COOH dikali dengan molaritas. Nah, itu kan rumus kemarin kan, bahwasannya mol itu rumusnya apa? Volume dikali dengan molaritas. Nah, berarti di sini volumenya 25 dikali 0,2. Berarti 25 kali 0,2 sama dengan 5. 5 satuannya milimol karena di sini mili ya. Nah, dapat mol masing-masing NaOH dan CH3COH, maka kita buatlah di sini. Di mula-mula ada awal bereaksi ya, atau mol mula-mula sebelum bereaksi itu 5 milimol, di sini 5 milimol. Berarti 5 ya kan? Nah, setelah dapat di sini 5 nanti dibereaksinya berapa apa namanya? Berapa molnya kan begitu. Nah, jadi cara mencari berapa mol yang dibereaksi itu pakai reaksi pembatas. Nah, kita tentukanlah yang mana reaksi pembatas. Kita bagikan dengan koefisien masing-masing. 5/1 ini kan koefisien CH3COH kan 1. 5/1 5. 5/1 5. Berarti dua-dua ini ya berarti bisa bertindak sebagai reaksi pembatas karena sama hasil bagi molnya dengan koefisiennya sama-sama 5. 5/1 5, 5/1 5. Berarti di sini boleh kita pakai CH3COH, boleh kita pakai NaOH ya. Nah, jadi di sini kita pakai CH3COH aja. Berarti di sini 5 milimol ya, di sini juga 5 milimol. Nah, maka nanti di CH3COONA itu 5 milimol ya, 5 milimol. Nah, maka nanti di sisa ya, ini tinggal dikurangkan 5 kurang 5 habis bereaksi, 5 kurang 5 habis bereaksi. Berarti nanti yang tersisa adalah CH3COONA itu sebanyak berapa? 5 milimol. Nah, dari mol CH3COONA ini bisa kita cari konsentrasi CH3COONA ya. Jadi konsentrasi berarti kebalikannya rumusnya, kan begitu? Tadi kan kalau misalkan mencari mol itu volume dikali konsentrasi atau molaritas. Nah, jadi kalau misalkan molaritas atau konsentrasi yang dicari rumusnya adalah mol per volume ya, mol per volume. Berarti molnya berapa? 5. Volumenya ini volume totalnya ya, volume totalnya. Jadi volume totalnya kan di sini 25 mili tambah 25 mili sama dengan berapa? 50 ya. Berarti di sini volume totalnya adalah 50 milimol. 50 mili begitu ya. Nah, jadi tinggal kita bagikan 5 bagi 50 sama dengan berapa? 0,1 ya, 0,1. Nah, tinggal kita masukkan ke tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nah, dapat konsentrasi garamnya. Kan konsentrasi garamnya 0,1, tinggal kita masukkan ke rumusnya kan begitu. Nah, rumusnya adalah OH min ya. Nah, rumus untuk mencari pH kan, untuk mencari pH garam kan OH min ya, tergantung sifatnya kan begitu. Kalau sifatnya basa dia pakai OH min begitu. Kalau misalkan sifatnya asam dia pakai H+ kan begitu. Karena ini CH3COONA-nya bersifat basa ya, bersifat basa, karena ini basa kuat, terbuat dari basa kuat, maka kita pakai OH min. Nah, nanti ada di coba lihat lagi nanti di video sebelumnya tentang rumus
mencari konsentrasi OH min ya, konsentrasi OH min, mencari pH kalau garamnya itu bersifat basa ya. Nah, jadi di sini rumusnya adalah akar dari KW per KA kali M garam gitu ya. KW per KA dikali konsentrasi garam. Nah, berarti di sini akar dari 10 pangkat min 14. Jadi KW-nya itu nilainya adalah 10 pangkat min 14. Itu nilai ketetapan ya, ketetapan kesetimbangan air itu nilainya 10 pangkat min 14 per KA. KA-nya berapa? 10 pangkat min 5 ya. Kita lihat ini dia KA-nya sama dengan 10 pangkat min 5 dikali M garam. M garamnya tadi dapatnya 0,1 ya. Maka tinggal kita kalikan 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1 ya per 10 pangkat min 5. Berarti hasilnya adalah akar dari 10 pangkat min 10. Nah, akar 10 pangkat min 10 itu sama dengan 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5M, maka nanti pOH-nya dapatlah pOH-nya sama dengan min log OH min ya, min log OH min. Maka di sini sama dengan min log 10 pangkat min 5. Min log 10 pangkat min 5 sama dengan berapa? Sama dengan 5 ya. Berarti min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Maka dapatlah pH-nya 14 dikurang 5. Berarti 14 kurang 5 sama dengan 9. Nah, begitulah dia untuk ya jawabannya berarti D ya kan. Nah, itu kalau dia ini rumusnya ada kan di di video yang Ustadz bagikan sebelumnya. Udah pernah kita bahas ini kan? Ya kan? Udah kan? Hah? Iya, yang kemarin ya kan? Di pertemuan sebelumnya atau 2 minggu yang lalu ya kan? Ini rumusnya udah tahu lah ya. Atau nanti di buku pun ada juga ya kan. Coba nanti lihat di buku kalau misalkan nanti coba lihat lagi di buku cetak ya. Di buku cetak itu ada rumusnya kalau misalkan mencari garam yang bersifat basa, pH-nya kita gunakan rumus ini ya. Kemudian kalau misalkan garam yang bersifat basa kita pakai rumus kalau di garam bersifat asam kita pakai rumus H+ begitu ya. Nah, itu dia kalau dia garam yang bersifat basa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini agak rumit sedikit ya. Nah, jadi di sini yang dicampurkan apa? Asam lemah dan basa kuat ya. Jadi yang dicampurkan adalah asam lemah dan basa kuat. Berarti nanti sifat ya hampir sama seperti nomor 5 ya. Tapi di sini sifat daripada sifat daripada garamnya ya masih basa ya, masih basa. Sifat daripada garamnya itu masih basa ya. Nah, jadi nanti hampir sama ya rumusnya, itu sama rumusnya. Nah, jadi di sini kita cari dulu mol mula-mulanya kan begitu. Berarti mol mula-mulanya CH3COH berarti 250 kali 0,256 sama dengan 64 milimol ya. Kemudian kita cari mol mula-mula NaOH 250 dikali 0,256 berarti 64 milimol begitu ya. Nah, setelah dapat mol mula-mula ya. Setelah dapat mol mula-mula baru kita cari mol bereaksi. Nah, mol bereaksi itu kita pakai mol bereaksi itu mol bereaksi itu kita dapat daripada reaksi pembatas. Nah, yang mana yang bertindak sebagai reaksi pembatas?
CH3COH atau NaOH kan begitu. Nah, ini tinggal kita bagikan dengan koefisien masing-masing. 64 bagi 1 sama dengan 64. 64 bagi 1 sama dengan 64. Nah, jadi yang mana yang koefisien terkecil? Nah, sama-sama 64. Berarti kalau sama-sama 64 hasil baginya, yang mana juga boleh kita gunakan sebagai proyeksi pembatas. Nah, jadi kita gunakan CH3COH ya. Berarti nanti mol CH3COH lah yang kita gunakan di sini ya sebagai pembanding yang lainnya. Ini 64. Di sini NaOH 64 juga. Di sini CH3COONA 64 juga ya. Nah, maka nanti sisanya berapa? Sisanya adalah 64 ya. Berarti nanti sisa CH3CONA-nya adalah 64. Nah, karena ini 64 milimol, maka kita mencari mencari molaritas atau konsentrasinya. Ya, konsentrasi atau molaritasnya. Berarti caranya tinggal kita bagikan molnya 64 milimol, kita bagikan dengan volume totalnya. Volume totalnya di sini 250 tambah 250 sama dengan 500 begitu ya. Ya, 64 bagi 500 sama dengan 0,128 ya kan? Sama dengan 0,128 kan begitu. Nah, jadi dah dapat nanti ininya konsentrasinya, maka bisa kita cari OH-nya kan begitu. OH- sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali konsentrasi garamnya. Nah, konsentrasi garamnya dapatlah 0,128. Berarti tinggal kita masukkan ya 0,128. Ini rumus ini ya, KW per Ka kali M ya. Ini untuk garam yang bersifat basah ya. Ini rumusnya OH- sama dengan akar dari KW 10 pangkat min 14 ketetapan per Ka. Ka-nya kan diketahui. Ka-nya diketahui dalam soal berapa? 10 pangkat min 5 kan begitu. Nah, berarti nanti di sini 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali 0,128, maka hasilnya adalah 128 kali 10 pangkat min 12 begitu ya. Nah, maka di sini OH- sama dengan akar dari, nah ini tinggal kita bagi 2. Berarti 128 ini kan kalau kita bagi 2 kan berapa nilainya? Sama dengan 64 kan begitu. Nah, 64 kali 2 kan begitu. 64 kali 2 kali akar kali 10 pangkat min 12 begitu ya. Nah, berarti nanti 64-nya kita keluarkan. 64 itu kan merupakan akar 8. Berarti 8. Nah, akar 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, akar 2 kali 10 pangkat min 6. 2-nya di dalam. 2-nya masih di dalam ya. Kali 10 pangkat min 12 ini kan 2-nya ini masih di dalam. Artinya 2 ini masih dalam akar begitu ya. 10 pangkat min 12 sudah keluar akar, berarti 10 pangkat min 6 ya, berarti 8 akar 2 kali 10 pangkat min 6. Maka POH-nya sama dengan min log 8 akar 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti dapatlah POH-nya sama dengan 6 dikurang log 8 akar 2 ya. 6 dikurang log ini 6 di sini ke depan dikurang log 8 akar 2. Berarti nanti dapatlah pH-nya sama dengan 14 kurang 6 kurang log 8 akar 2 sama dengan 8 ya. 14 kurang 6 kan 8. Min kali min berarti positif. Berarti 8 tambah log 8 akar 2 ya. Maka jawaban dari soal nomor 6 adalah D ya. 8 tambah log 8 akar 2 gitu ya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi enggak terlalu susah ya kan. Coba kita lihat soal nomor 7. Berikut adalah beberapa larutan.
KNO3, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, CH3, COOK. Pasangan garam yang bersifat netral ditunjukkan oleh nomor. Nah, berarti garam yang bersifat netral adalah garam yang terbuat dari apa? Terbuat dari asam kuat dan basa kuat. Berarti di sini KNO3 dan Na2SO4. KNO3 itu terbuat dari KOH dan Na2SO4 itu terbuat dari NaOH dan H2SO4, begitu ya. Jadi kalau Na4Cl ini dia terbuat dari Na4OH dan HCl. Nah, Na4OH itu termasuk basa lemah. HCl itu asam kuat ya. Kemudian Na2CO3 itu terbuat dari basa lemah basa kuat asam lemah. NaOH dan H2CO3. Nah, jadi di sini H2CO3 itu bertindak sebagai asam lemah ya. CH3COOK ini asam lemah sama basa kuat. CH3COOH ya dan KOH. KOH-nya basa kuat begitu ya. Oke. Nah, kemudian ini dia. Berarti kalau garamnya bersifat netral, pH-nya sama dengan 7, dibentuk dari pasangan asam kuat dan basa kuat. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut adalah beberapa larutan. Pasangan garam yang pH-nya lebih besar dari 7 adalah pasangan nomor. Nah, berarti yang nomor 8 ini garamnya bersifat apa? Berarti ya basa ya. Berarti garamnya bersifat basa kalau pH-nya lebih besar dari pada 7 kan begitu. Nah, berarti yang benar jawabannya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, 2 ini garamnya terbuat dari NaOH dan H2CO3. NaOH itu bertindak sebagai basa kuat. Sedangkan H2CO3 asam lemah, berarti garamnya bersifat basa. Kemudian KCN ini berarti garamnya bersifat basa karena terbuat dari basa kuat KOH dan HCN. HCN itu adalah asam lemah ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini ya NH42SO4 itu terbuat dari NH4OH ya, NH4OH dan H2SO4. Nah, jadi NH4OH basa lemah asam kuat, berarti sifatnya adalah asam. Yang menang kan yang kuat kan begitu. Nah, ini yang 2 dan 3 tadi udah ya. Kemudian yang keempat ini CH3COONA. Ini terbuat dari apa? Terbuat dari NaOH dan CH3COOH. Berarti NaOH bertindak sebagai basa kuat. Asam lemah berarti sifatnya adalah basa ya. Oke, nah kemudian K2SO4, KOH dan H2SO4. Nah, ini sifatnya adalah netral ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Di soal nomor 9 di sini jika 200 mili NH4OH 0,8 M direaksikan dengan 200 mili larutan HCl 0,8 M ya. Kb NH4OH sama dengan 10 pangkat min 5. pH campuran setelah bereaksi adalah, nah berarti nanti di sini ya tinggal kita masuk pakai rumus yang kemarin ya. Nah, jadi nanti ini sama caranya ya, mula-mula itu kita cari dulu molnya ya, mol masing-masingnya. Terus kita buat di mula-mula bereaksi sisa. Nah, setelah itu, setelah di mula-mula bereaksi sisa, nanti baru kita pakai rumus yang H+. Kenapa H+? Karena garamnya ini bersifat asam ya. Asam kenapa asam? Karena di sini HCl. Nah, HCl. Jadi karena HCl di sini, maka garamnya itu bersifat asam, ya. Garamnya bersifat asam, maka nanti kita gunakan rumus H positif, ya. Nah, oke. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini ya 200 mili NH4OH 0,8 M. Ini kita kalikan ya supaya mencari molnya, berarti 200 mili kali 0,8 sama dengan 160 milimol. 200 mili kali 0,8 sama dengan 160 milimol ya. Nah,
Jadi dapatlah mol apa Na4OH dan mol HCl. Berarti mol Na4OH sama dengan 160 awalnya, kemudian Na4OH 160 juga ya. Nah, setelah dapat ini barulah nanti kita cari di bereaksi itu berapa. Nah, ini kita bagikan koefisien sama-sama 160. Berarti yang bertindak sebagai bereaksi pembatas bisa HCl bisa Na4OH ya. Nah, jadi kita gunakanlah HCl sebagai bereaksi pembatas. Jadi kita tuliskan mol HCl di sini. Berarti 160, di sini 160 juga karena sama-sama satu koefisiennya. Sini 160 ya. Nah, jadi sisanya ini habis bereaksi ya. Ini sisanya habis bereaksi ya. Habis bereaksi. Nah, dikurangkan ya, mol mula-mula dikurang mol yang bereaksi berarti habis. Nah, sisanya adalah NH4Cl 160 milimol. Nah, berarti garam sisa mol garamnya adalah 160 milimol ya. Nah, karena di sini 160 milimol sisa garamnya, maka kita carilah konsentrasi NH4Cl pakai rumus mol per volume ya, mol per volume total. Jadi molnya di sini 160 milimol per volume totalnya tadi 200 tambah 200 tambah 200 sama dengan 400 ya. Berarti 160 per 400 mili ya. Nah, jadi dapatnya nanti adalah 0,4 m, 0,4 molar. Nah, jadi nanti dari konsentrasi ini kan nanti dapat ininya, dari rumus ini dapat konsentrasinya. Nah, langsung kita masukkan ke rumus hidrolisis ya, rumus hidrolisis garam. Nah, ini coba dilihat yang tadi juga nanti ya, yang rumus apa tadi? Yang rumus OH-, yang rumus OH- tadi ya, yang rumus OH- tadi yang untuk garam bersifat basa, coba dilihat di video sebelumnya ya, di video set sebelumnya. Kalau nggak ada, coba lihat nanti di bukunya kan begitu. Lihat di bukunya ya, di buku cetaknya ya. Nah, ini juga di rumus yang ini ya, rumus yang ini H+ kan begitu, hidrolisis garam. Itu coba lihat di bukunya ya, di bukunya, di buku cetak kan begitu kan. Nah, itu ada semuanya. Untuk rumus hidrolisis garam itu kalau dia bersifat asam, bersifat basa ya. Kalau dia bersifat asam, maka garamnya itu kita pakai rumus H positif ya, konsentrasi H positif. Nah, jadi di sini karena garamnya ini bersifat asam, maka kita gunakan rumus H positif ya. Gunakan rumus H positif ya. Nah, jadi H positif sama dengan akar dari KW per KB kali M garam. Nah, jadi di sini KB ya. Kalau dia H positif, nanti di sininya adalah KB begitu ya. Maka H positif sama dengan akar dari KW-nya kan 10 pangkat min 14. Itu sudah ketetapan ya, 10 pangkat min 14 per KB. KB-nya sama dengan diketahui biasanya dalam soal. Kalau nilai KB itu biasanya diketahui dalam soal, berarti di sini KB-nya adalah 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali 0,4. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 10 ya, 4 kali 10 pangkat min 10. Berarti nanti hasilnya adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 10 adalah 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Nanti dapatlah pH-nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti 5 kurang log 2 ya. Nah, di sini enggak dicari pOH lagi. Kenapa? Karena di sini konsentrasi H positif langsung diketahui H positifnya kan begitu. Maka tinggal kita cari pH-nya min log H positif begitu ya. Oke, mungkin demikianlah soal kita pada hari ini ya. Untuk soal berikutnya masih ada beberapa soal lagi ya. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Atas segala perhatian dari anak-adik kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.